Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak tanggung bersama Kak Ezra, Kak Wolo, Kak Rekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kakak. Nah sekarang adik-adik, kakak mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat-sehat dong. Nah terus jaga kesehatannya ya adik-adik. Nah sebelum mulai beribadah, kakak mau tanya dulu nih pertanyaan. Siapa adik-adik yang tadi pagi pas bangun dibangunin sama orang tuanya malas-malesan? Siapa tuh? Coba kakak dengar? Gak ada ya. Pasti semuanya semangat untuk beribadah. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk berdiri, karena kita mau pemanasan pagi dulu nih Kak Rekel. Pemanasan pagi dengan lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Nah adik-adik, nanti gerakannya setiap kata jalan kita berbalik arah ya adik-adik. Ikutin kakak. Musik Kak Rekel. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik semuanya sudah mulai semangat dong. Nah, tapi kakak sepertinya mau ngulang sekali lagi nih lagunya, tapi yang lebih cepat. Adik-adik konsentrasi ya. Musik Kak Rekel. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam langkah, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, gimana adik-adik? Sudah semangat kan? Atau mungkin udah keringetan ya kali ini? Nah adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu, karena kita mau saat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri, karena kita mau kembali muji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 341. Judulnya apa Kak Rekel? Allah hadir bagi kita. Ayo kita bernyanyi. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, setelah kita muji Tuhan, kakak minta adik-adik untuk kembali duduk, karena kita mau berdoa sebelum memulai ibadah. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik,
Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, supaya bisa beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan nantinya kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Musik karekel. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, kakak mempersilakan adik-adik untuk kembali duduk karena akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak layak. Pagi hari ini kita akan membaca kitab dari Kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami agar kami bisa mengerti apa isi firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga sertai hamba-Mu agar bisa mengajarkan adik-adik tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri saja. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dan dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman pada hari ini. Kak Ezra mau bertanya, siapa yang di sini udah berkarya pada zaman seperti ini? Kira-kira siapa? Ayo. Atau apa aja yang udah adik-adik buat selama masa pandemi ini? Mungkin masih pada bingung, kok tiba-tiba Kak Ezra nanya, kenapa tiba-tiba langsung bilang berkarya pada masa seperti ini?
Apa sih karya itu? Nah, contoh karya yang paling gampang nih adik-adik. Contohnya adik-adik membuat lukisan. Adik-adik melukis di rumah, adik-adik mempunyai talenta melukis, adik-adik berkarya dalam bidang melukis. Dan lukisan itu adik-adik kasih lihat di sosial media adik-adik atau dikasih lihat ke orang tua yang membuat orang-orang lain senang. Atau juga adik-adik bernyanyi atau bermain musik. Adik-adik bernyanyi dan bermain musik itu juga udah berkarya untuk adik-adik sendiri, dan itu akan menyenangkan hati orang lain. Adik-adik melakukan hal-hal untuk menyenangkan hati orang tua, menyenangkan semua yang melihat apa yang adik-adik karyakan. Lalu juga adik-adik ada yang paling gampang nih berkaryanya, berkarya dengan cara belajar seperti yang ada di gambar. Nah, di situ kita belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Kalau bisa, kita juga belajar untuk mendapatkan ranking di sekolah. Itu juga udah salah satu karya adik-adik untuk orang tua adik-adik dan karya yang bisa adik-adik buat. Apalagi sih karya yang bisa adik-adik lakukan? Nah, paling gampang sekarang nih ketika adik-adik di rumah aja, adik-adik berkarya dengan cara membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua. Adik-adik dengan cara membantu mencuci piring, atau yang paling mudah deh, ketika adik-adik bangun, adik-adik merapikan tempat tidur adik-adik sendiri-sendiri. Nah, itu juga udah salah satu contoh adik-adik berkarya di rumah. Atau ada lagi contoh lain. Contoh lain ketika kita sedang pandemi seperti ini, di mana banyak virus dan penyakit. Kita berkarya dengan cara menjaga kebersihan dan tetap berolahraga. Itu juga udah salah satu cara berkarya. Berkarya untuk bangsa kita dan juga bagi diri kita agar semua tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi yang banyak virus seperti ini. Nah, seperti bacaan pada hari ini, bacaan Alkitab hari ini itu bercerita tentang budak. Apa sih budak itu adik-adik? Mungkin adik-adik belum tahu. Budak itu adalah orang yang dibeli oleh orang kaya pada zaman dahulu untuk bekerja selama 6 tahun. Nah, setelah itu tahun ke-7 dia boleh bebas dari perbudakan itu. Dia boleh dinyatakan merdeka. Jadi tuannya tidak boleh menahan dia boleh keluar. Dalam artian lain dia merdeka dari perbudakan itu. Contohnya nih di Perjanjian Lama, mungkin adik-adik tahu cerita tentang Yusuf. Nah, dia menjadi seorang budak, tapi nanti dia bebas. Itu juga salah satu contohnya. Sekarang adik-adik sudah tidak ada lagi budak. Adik-adik sudah bebas berkarya, adik-adik sudah bebas berkreasi pada zaman seperti ini. Coba zaman dahulu. Paling dekat zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu kita nggak bisa berkarya dengan bebas, harus taat pada banyak aturan yang dilakukan oleh penjajah Indonesia. Tapi sekarang Indonesia telah merdeka. Sama kayak kemarin baru kita rayakan HUT dari Republik Indonesia. Indonesia telah merdeka dan adik-adik bisa berkarya dengan bebas dan adik-adik bisa berkarya dengan baik, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik untuk berkarya. Tapi ada lagi kemerdekaan yang paling penting, kemerdekaan dari dosa. Adik-adik juga sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, jadi adik-adik sudah bebas dari dosa. Sekarang tinggal adik-adik gimana caranya adik-adik terus berkarya. Jangan bermalas-malasan, walaupun kita di rumah aja, kita juga harus tetap berkarya, baik dalam belajar, menciptakan sebuah karya dari musik, dari melukis, atau bahkan yang paling mudah mungkin adik-adik yang suka main game bisa berkarya juga di dalam game. Nah, sekarang tinggal adik-adik yang mau apa tidak untuk berkarya. Jadi pesan dari Kak Ezra dan pesan dari firman ini, kita nggak boleh bermalas-malasan. Kita harus berkarya, kita manfaatkan kemerdekaan ini untuk berkarya. Amin. Sekarang kita ingin berdoa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Kau telah kembali mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk beribadah ya Tuhan. Kau sertai kami agar apa yang tadi kami dengarkan, apa yang kami telah lakukan, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa bebas dalam berkarya, kami berkarya dengan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang baru saja berulang tahun ya Tuhan. Kau sertai bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang baik, bangsa yang hebat, dan bangsa yang besar ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga sertai sekolah kami pribadi, lepas pribadi satu persatu ya Tuhan, di sekolah kami, agar kami bisa belajar dengan baik, menghasilkan nilai yang terbaik pula ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati orang tua kami yang membesarkan kami, Kau sertai mereka, dan Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kesehatan terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami juga ingin berdoa bagi pandemi ini ya Tuhan, di mana banyak virus yang ada ya Tuhan. Kau sertai kami, agar kami terhindar dari virus ini, dan kami bisa terus beraktivitas dengan normal, dan virus ini cepat berakhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sertai juga pribadi lepas pribadi ya Tuhan, kami yang di rumah saja, Kau sertai kami agar kami bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah mengerti kan firman Tuhan? Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk dilakukan firman Tuhan dalam kehidupannya adik-adik sehari-hari. Untuk itu adik-adik, kita mau bernyanyi sebagai lagu respon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan, dengan berdiri. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk nama Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu karena kita mau memberikan persembahan. Sambil menyiapkan persembahan adik-adik juga kakak minta untuk mempersiapkan Kidung Ceria nomor 264, Aku Suka Membagi. Musik Karekel. Setelah adik-adik memberikan persembahan, adik-adik bisa simpan terlebih dahulu persembahannya, dan nantinya adik-adik bisa berikan persembahannya kepada mama ataupun papa adik-adik supaya nanti diberikan ke koordinator sektor, dan nanti ya koordinator sektor akan memberikan ke gereja. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kakak minta adik-adik untuk duduk, untuk lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan kami ini agar bisa berguna bagi ladang-Mu. Berkatilah juga orang-orang yang mengelolanya agar bisa mengelola untuk hal-hal yang nantinya berguna bagi ladang-ladang-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri karena kita akan bernyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 249. Nah, adik-adik, spesial untuk minggu ini kita akan bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Kenapa? Karena negara kita baru saja merayakan kemerdekaan.
Musik karekel. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami pagi hari ini. Kami telah selesai beribadah, Kau sertai kami agar apa yang tadi kami dengarkan tentang firman-Mu ya Tuhan, Kau tolong bantu kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami ingin melakukan aktivitas kami, Kau sertai kami agar bisa melakukan aktivitas kami dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Bapak terima kasih. Bapa